wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang yang mana? Halo? Iya. Nahyuhu 'anil kalam wal khusumati fid din. Larangan beliau Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dari ilmu kalam, yakni mempelajari ilmu kalam, wal khusumat fiddin, dan berdebat di dalam agama. Yang dimaksud di dalam agama di sini usuluddin. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh imam-imam ahlu sunnah dari zaman ke zaman hingga hari ini. Lebih-lebih di zaman para imam terdahulu. Mereka sangat keras melarang kaum muslimin mempelajari ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Di sini dikatakan dalam buku itu tidak ada ya. Suatu ilmu yang mengandung bukti-bukti tentang akidah, keimanan dengan berdasarkan dalil-dalil akliyah. Dengan dalil-dalil akliyah. Jadi dasar ilmu kalam di dalam menetapkan perkara-perkara keimanan, perkara-perkara akidah, yang pertama harus didasarkan dengan akal. Ini merupakan sumber kerusakan, sehingga muncul berbagai macam firqah-firqah sesat pada abad ke-1 atau awal-awal abad 2 Hijriah, setelah buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu kalam ini terambil dari ajaran orang-orang Yunani, buku-buku filsafat. Karena orang-orang filsafat untuk menimbang kebenaran itu harus berdasarkan akal. Akal untuk menimbang suatu kebenaran. Apabila sesuatu ditimbang dengan akal tidak sesuai, tidak mencocoki akal, maka harus ditolak. Ini prinsip dasar orang-orang Yunani, filsafat Yunani. Sementara ilmu kalam mengikuti jalannya orang-orang filsafat Yunani. Untuk menetapkan keimanan akidah harus didasarkan dengan akal. Oleh karena itu seluruh kelompok-kelompok firqah-firqah sesat, asas dasar utama mereka adalah lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau seandainya ada wahyu yang seolah-olah bertentangan dengan akal,
Jika itu Al-Quran, mereka tidak berani untuk menolaknya, maka alternatifnya adalah apa? Mentakwilnya. Dan ini sumber kerusakan yang menimpa kaum muslimin, sebagian kaum muslimin sejak awal abad 2 Hijriah sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Maka muncullah kelompok Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, dan beberapa kelompok-kelompok yang lainnya. Di antaranya mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka. Daripada akidah Islam, keimanan dalam Islam, maka harus ditolak. Kalau tidak, mereka takwil sesuai dengan apa yang baik menurut akal mereka. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah mengatakan tentang masalah ini, bahkan hampir tidak ada orang yang mempelajari ilmu kalam yang diadopsi dari ilmu filsafat kecuali pemikirannya akan menghantarkannya kepada pendapat yang menyelisihi kemurnian sunnah. Jadi kalau seseorang mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat maka pemikirannya itu akan selalu menyelisihi agama Allah. Karena ilmu kalam terambil dari filsafat Yunani, yang mana mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang kafir yang tidak akan pernah sejalan dengan akidah Islam. Oleh karenanya para ulama salaf telah mencela mempelajari atau mendalami ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat atau ilmu kalam ini terlahir dari orang-orang yang berpaham ateis. Insyaallah. Namun celakanya di kampus-kampus di negeri kita ini, atau mungkin juga di negeri-negeri yang lain, ada ilmu filsafat Islam. Insyaallah. Ini bagi para syabab yang masih kuliah, apabila tidak memiliki pemahaman yang baik, tidak pernah mempelajari akidah salaf, jangan sampai masuk ke ilmu filsafat Islam. Ya. Engko terakhir ngomongi bumi ini ada dengan sendirinya, itu terakhir wis. Ya. Tidak ada Tuhan, itu tidak ada. Ujungnya nanti ke sana. Maka barang siapa, kata Imam Az-Zahabi, yang dengan kecerdasannya ingin menggabungkan ilmu para nabi, yakni wahyu Allah, dengan ilmu filsafat, maka pasti tidak akan bertemu kedua-duanya. Tidak akan bertemu keduanya. Dan barang siapa yang berhenti dan hanya berjalan di belakang wahyu, yakni mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul, dari kemutlakan apa-apa yang mereka mutlakkan dan tidak merasa pandai dan tidak mendalaminya, maka sesungguhnya mereka para rasul telah memutlakkan dan tidak mendalaminya. Lebih khususnya perkara-perkara keimanan. Karena dinamakan ilmu kalam, yakni orang-orang yang membicarakan perkara-perkara keimanan yang para nabi dan rasul dan para sahabat nabi tidak pernah membicarakannya, tidak pernah mendalaminya. Nah, sementara orang-orang ahli kalam mendalaminya, masuk ke dalamnya, sehingga menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contohnya di antara sebagian orang-orang yang dikenal nama-nama mereka yang masuk mendalami kepada ilmu filsafat, dan hampir-hampir saja mereka tidak bisa keluar darinya. Seperti yang pernah kita sampaikan, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita membaca kitab Al-Ghazali yang terkenal, Ihya Ulumuddin,
Di dalamnya banyak sekali pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Padahal di dalam muqaddimah kitabnya beliau telah mengharamkan, menukil kesepakatan para ulama salaf tentang haramnya ilmu kalam. Hampir-hampir saja beliau tidak bisa keluar dari ilmu kalam. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, maka beliau tidak akan pernah keluar dari kesesatan, dari terjerumusnya beliau kepada ilmu kalam. Oleh karena itu di akhir-akhir hayatnya beliau mempelajari kitab Sahih Bukhari. Setelah beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau rujuk kepada mazhab salaf, kepada akidah salaf. Sampai wafat beliau mempelajari kitab Sahih Bukhari. Sampai matinya dia memeluk kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali. Ini banyak orang tidak tahu, para pengikutnya. Kalau beliau rujuk kepada mazhab salaf. Ini diantara yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Maka ilmu kalam ini sumber utama agama mereka di dalam menetapkan keimanan dan akidah adalah harus berdasarkan akal. Apabila tidak sesuai dengan akal, jika itu nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih, mereka tidak berani menolak. Maka alternatifnya adalah mentakwil, mentahrif, merubah lafaz atau merubah makna dari makna yang sebenarnya. Seperti istawa, kata istawa mereka tahrif dengan istaula. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan, yadullahi fawqa aydihim, enggak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita juga punya tangan. Maka alternatifnya ditakwil. Yang dimaksud tangan Allah adalah nikmat Allah. Jadi mereka menganggap itu bertentangan dengan akal manusia. Padahal wahyu Allah Subhanahu wa taala ini atau akal yang sehat selama-lamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu Allah. Ini kaidah yang sangat besar sekali. Akal yang sehat dan memiliki ketegasan selama-lamanya tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Justru akal itu akan membenarkannya. Akal itu akan sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya akal yang rusak, yang goncang, yang menyalahi syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menulis satu kitab khusus dalam masalah ini yang membantah orang-orang ahli kalam. Dalam salah satu ucapan beliau, dalam salah satu tulisan beliau mengatakan, bal kullu ma ulima bil aqlis sarih, bahkan segala sesuatu yang telah diketahui oleh akal yang tegas, akal yang sehat. Kalau bahasa Jawa akal sing waras gitu ya. Fala yujadu 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Maka tidak akan didapati oleh akal itu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW illa kecuali ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Akal itu akan menyetujuinya dan membenarkannya. Ini akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, pasti akan menyetujui dan membenarkan semua syariat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya akal yang rusak, yang goncang, yang kontradiksi dengan syariat atau sebagian syariat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ahlu sunnah, asas dasar beragama mereka yang pertama itu lebih mendahulukan wahyu daripada akal. Taqdimun naqli alal aqli. Sementara semua firqah-firqah yang sesat, apapun itu firqahnya, semua asas dasarnya tegak lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Dan ini merupakan sumber kerusakan yang terjadi di tengah-tengah muslimin.
sejak zaman dahulu hingga hari ini. Termasuk munculnya berbagai macam bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah amaliyah. Itu karena lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Di antara salah satu contoh yang mudah, ketika diingatkan sebagian kaum muslimin yang melakukan suatu amaliyah, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ketika mereka diingatkan, itu kan tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Apa menurut akal-akal mereka? Yang penting kan baik. Ini berdasarkan apa ini? Akal. Lho sing penting kan apik ah. Lho iku dilakoni wong akeh lho, Pak Yai mbek Ustaz barang. Mosok keliru. Kalau benar berarti konsekuensinya Islam yang salah. Itu diantara salah satu contoh mudahnya. Asas dasar para pelaku bid'ah, orang-orang yang telah melakukan berbagai macam penyimpangan di dalam beragama. Asas dasarnya adalah akal. Nah, ahlu sunnah tidak boleh. Ahlu sunnah harus berdasarkan wahyu di dalam beragama. Harus ada dasar wahyu Alkitab was sunnah. Tidak boleh hanya sebatas akal semata. Ini bukan berarti Islam menyia-nyiakan akal manusia, tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Terus kemudian yang berikutnya dari nas kitab ini, akhraja Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar an Mus'ab ibni Abdullah Az-Zubairi, dari Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi qala, dia berkata, kana Malik bin Anas yaqul, adalah Imam Malik bin Anas pernah mengatakan, al-kalamu fid dini akrahuhu, ilmu kalam dalam agama adalah sesuatu yang aku sangat membencinya. Sesuatu yang aku sangat membencinya. Walam yazal ahlu baladina yakrahunahu, dan penduduk negeri kami, yakni Madinah, orang-orang Madinah, kota Madinah saat itu senantiasa membenci ilmu kalam. Wa yanhauna anhu, dan melarang dari mempelajari ilmu kalam. Nahwul kalami fi ra'yi Jahm wal Qadar, seperti ilmu kalam pendapatnya Jahm bin Safwan, wal Qadar, dan orang-orang Qadariyah. Jahm ini salah satu dedengkotnya orang Jahmiyah. Dedengkotnya orang-orang Jahmiyah. Dan dulu di zaman para imam terdahulu, mayoritas adalah ahlu sunnah. Mereka semua berada di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ketika ada orang-orang yang telah menyelisih manhaj salaf, itu akan diketahui berarti bukan ahlu sunnah. Contohnya Jahm bin Safwan dan orang-orang Qadariyah. Itu di zaman terdahulu, mayoritas ahlu sunnah. Jadi kaum muslimin saat itu mudah untuk mengetahui siapa ahlu sunnah dan siapa yang bukan ahlu sunnah. Mudah di zaman dahulu. Kalau ada orang mengingkari nama dan sifat Allah, mengatakan Al-Quran makhluk, mengingkari takdir, oh berarti Jahm bin Safwan, Jahmiyah, oh berarti Qadariyah. Ini di zaman dulu. Adapun di zaman kita sekarang, itu sangat sulit membedakan mana yang ahlu sunnah dan mana yang bukan. Soalnya kabeh ngaku ahlu sunnah. Loh, orang sing dadi anak buahnya Jahmi loh ngaku ahlu sunnah di negeri kita ini. Pemahamannya mengikuti Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan termasuk orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dia mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya.
Ketika zaman itu, ketika ada orang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, orang sudah pada tahu. Berarti itu Jahmiyah. Oh, ini Jaham bin Safwan, anak cucunya Jaham. Pada tahu orang saat itu, karena mayoritas ahlu sunnah. Adapun pada zaman kita sekarang, lebih-lebih bagi orang-orang yang baru belajar, bagi orang-orang awam sangat sulit membedakan do endi sing ahlu sunnah sing bener. Sitoke ngene, sitoke kok ngono. Kuwabeh ngaku ahlu sunnah. Bahkan anak cucunya Jaham juga ngaku ahlu sunnah. Bahkan yang lebih parah lagi, wis ngaku ahlu sunnah padahal anak cucunya Jaham, ya, terus menuduh sesat orang yang di atas sunnah. Betul apa enggak ini? Kira-kira betul apa enggak? Nah, itu Masya Allah ya. Sing jari Wahabi lah opo lah ya. Nah itu. Sing jari aliran sesat. Ya. Masya Allah. Jadi untuk mengetahui siapa ahlu sunnah pada zaman kita sekarang, maka tidak harus kembali belajar, mempelajari akidah yang benar. Akan tahu nanti, akan tahu. Semuanya kembali kepada ilmu, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan syubhat. Terus kemudian kata Imam Malik, wa kulli ma asbah dzalik, dan pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang semisal Jahm dan Qadariyah, dan pemikiran-pemikiran yang sepaham dengan Jahm dan Qadariyah. Ini dibenci oleh penduduk Madinah saat itu di zaman Imam Malik. Mereka melarang mempelajari ilmu kalam, ya. Sangat melarang mempelajari ilmu kalam. Terus kemudian wala yuhabbul kalamu illa fima tahtahu amal. Dan ilmu kalam tidak disukai kecuali pada perkara-perkara di bawahnya perbuatan. Fa ammal kalamu fi dinillahi wa fillahi azza wa jalla fasukut ahabbu ilayya. Adapun ilmu kalam di dalam perkara-perkara agama Allah atau berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diam lebih aku sukai. Diam lebih aku sukai. Tidak mendalami tentang perkara-perkara gaib, tentang permasalahan keimanan. Ketika ada perkara-perkara keimanan yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang wajib bagi kita dalam mengimaninya sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Demikianlah para sahabat di dalam beriman kepada nas-nas tentang masalah keimanan. Mereka tidak membicarakannya, mereka tidak mendalaminya. Tidak, para sahabat cukup beriman. Li'anni ra'aitu ahla baladina yanhauna 'anil kalam fid din. Karena aku melihat penduduk negeri kami, mereka telah melarang mempelajari ilmu kalam dalam perkara agama. Beliau sangat melarang. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Nuaim an Abdullah bin Nafi' qala, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abdullah bin Nafi'. Qala, dia berkata, Abdullah bin Nafi', murid Imam Malik, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, lau anna rajulan raqibal kabair kulliha atau kullaha, seandainya seseorang melakukan berbagai macam dosa-dosa besar semuanya, ba'da alla yusyrika billah, kecuali syirik, summa takhalla min hadhil ahwa wal bid'ah, kemudian dia meninggalkan hawa nafsu ini dan berbagai macam bid'ah. Yang dimaksud hawa nafsu di sini adalah ilmu kalam. Wa dzakara kalaman,
Beliau menyebutkan yaitu ilmu kalam, dakhalal jannata. Pasti dia masuk surga. Ya. Di sini menunjukkan bahayanya yang pertama dosa syirik. Bahkan dosa syirik ini menyebabkan seseorang tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya apabila dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik, dalam keadaan membawa dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mati dalam keadaan syirik, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Seandainya seseorang membawa dosa besar semuanya, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, ini masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Selama dia meninggalkan dosa syirik atau segala dosa yang bisa membatalkan keislamannya, masih ada harapan untuk masuk surga. Di sini pentingnya bagi kita mempelajari seagung-agungnya ilmu, seutama-utamanya ilmu tauhid. Seagung-agungnya ilmu. Ini yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah yang dia ingin selamat nanti pada hari kiamat dari azabnya Allah dan masuk dalam surga. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dan bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Dari berbagai macam kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia. Akan menimpa sebagian manusia sampai nanti menjelang hari kiamat. Termasuk sebagian umat ini akan ada di antara mereka yang melakukan kesyirikan sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la taqumas sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku akan mengikuti orang-orang musyrik, sehingga akan ada di antara sebagian kabilah dari umatku akan beribadah kepada berhala. Yang dimaksud al-awthan kullu ma ubida min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Seandainya ada di antara umat-umat musyrik terdahulu beribadah kepada nabi atau rasul, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada nabi atau rasul. Kira-kira ada enggak umat ini yang beribadah kepada Nabi SAW? Ada atau tidak? Hah? Kalau pergi yang pernah pergi ke Saudi, ke mana? Ke Masjid Nabawi, ini sebagian orang-orang yang pengalaman ke sana. Sebagian muslimin itu berdoa di makam Nabi SAW, bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sembuhkan sakit saya. Ya Rasulullah, berikan rizki saya. Ini syirik atau bukan? Syirkun akbar. Mereka akan melakukan peribadatan kepada Nabi SAW sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu melakukan peribadatan kepada nabi-nabi mereka, seperti orang-orang Nasrani. Jika ada di antara umat-umat terdahulu beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati, akan ada juga di antara umat ini yang beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati. Kira-kira ada atau tidak? Masya Allah, wakeh negeri kita ini. Golek di YouTube ngetik ngono sono wakeh wis. Ya. Kuburiyun ngono sampean ketik kuburiyun ngono kok metu wis. Wakeh iku. Ya wis kari milih ngono tok ae. Iya. Ono sing ngambek joget-joget di kuburan, menciumi kuburan. Ono zikir barang, ono zikir fulus-fulus ngono iku ya. Itu ada tuh bisa dilihat itu di YouTube. Saya melihat, Masya Allah, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya umat-umat terdahulu ada yang beribadah kepada pendeta,
kepada tokoh agama, kepada ulama-ulama su mereka akan ada di antara umat ini yang akan beribadah kepada tokoh-tokoh agama, kepada ustadz, kepada ulama atau kepada kiai. Seperti apa contohnya? Tokoh agama itu menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau sebaliknya, maka umat-umat terdahulu lebih mengikuti fatwa pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka. Ternyata di umat ini juga ada. Apabila ada ustadz atau tokoh agama yang menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau sebaliknya, akan ada di antara umat ini yang mengikuti fatwa yang telah difatwakan ustadz ini, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk salah satu bentuk syirik besar, mentaati seseorang dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti seseorang di dalam menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Kira-kira ada atau tidak? Banyak sekali. Banyak sekali. Seperti contohnya di dalam hadis yang sahih, dan ini kesepakatan seluruh imam mazhab yang 4, telah mengharamkan musik. Ada enggak tokoh agama yang memfatwakan musik itu halal, boleh? Ada atau tidak? Ada. Diikuti oleh kaum muslimin atau tidak sebagiannya? Iya. Insyaallah. Ketika Nabi SAW membaca surat At-Taubah ayat yang ke-31 kalau saya tidak keliru, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Saat itu ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim, seorang Nasrani yang baru masuk Islam. Mereka umat Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim kaget. Langsung dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami dulu tidak berbuat seperti itu. Kami nggak pernah menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah. Tidak." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Bukankah dulu pendeta-pendeta kamu, ahli ibadah di antara kamu, menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, lalu kalian ikut pendeta kalian?" Qalu bala, benar wahai Rasulullah. Qala tilka ibadatuhum wa iyahum. Itulah bentuk ibadah kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Di sini para ulama kita menamakan dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini syirik besar, bukan syirik kecil ini. Dan ini banyak menimpa sebagian muslimin pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita sekarang. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati. Ini terutama bagi para panitia, para takmir. Gak oleh sembarangan boleh ustadz. Ya, tanggung jawab dunia akhirat nanti. Ya, ustadz sing syukur ngomong ya, sing asap, ya, asal mangap. Iku. Insyaallah. Segala bentuk kesyirikan umat-umat terdahulu akan diikuti oleh sebagian umat ini. Kita harus hati-hati. Ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Tidak akan pernah masuk surga tanpa tauhid. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, seandainya seorang muslim jahil dengan semua perkara ilmu, tapi dia orang yang ngerti dengan ilmu tauhid, ini cukup bagi dia untuk memasukkan dia ke dalam surga. Sampai demikian. Seandainya kita bodoh dalam berbagai macam permasalahan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih atau ilmu bahasa Arab, ilmu apalah, kita bodoh semuanya. Tapi kita mengerti tentang ilmu tauhid, tentang bahayanya syirik, sehingga kita bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka cukup bagi kita untuk bisa memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan pernah masuk surga tanpa tauhid. Terus kemudian di sini kata beliau, begitu juga orang-orang yang melakukan berbagai macam hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Maka Imam Malik mengatakan pasti dia masuk surga. Bahayanya berbagai macam hawa nafsu dan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Segala bentuk kebid'ahan. Bahkan para ulama mengatakan bid'ah ini salah satu sarana yang sangat besar sekali menghantarkan manusia kepada perbuatan syirik.
Salah satu sarana yang mengantarkan manusia kepada kekufuran atau kesyirikan. Ini mengada-ngada dalam perkara-perkara agama yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Saja ini kan gampang memahami bid'ah kan. Sing gare ruwet kan wonge dhewe al bid'ah sing gare ruwet. Sing bid'ah dibagi loro lah, sing ngene lah macam-macam. Padahal kan gampang saja ini. Jadi segala bentuk peribadatan yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan, sudah itu bid'ah. Ini merupakan salah satu sarana yang sangat besar sekali yang mengantarkan manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan, berlebih-lebihan di dalam beragama. Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Beliau mengatakan 3 kali, celaka, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Ketika itu Nabi SAW melihat ada para sahabat, sebagian sahabat yang melempar apa itu? Baji itu jenisnya? Jumroh, lempar jumroh. Itu kebesaran batunya. Lalu beliau mengatakan halakal mutanatti'un wa iyyakum fid din wa iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian terhadap berlebih-lebihan ghulu di dalam beragama. Sesungguhnya umat-umat terdahulu binasa disebabkan perbuatan ghulu dalam beragama. Itu kegedean waktu nih. Ya, kegedean. Nah itu. Mungkin kalau di orang kita lu kan api lu gede, lebih gede pahala kan gitu. Mungkin kalau orang Indonesia seperti itu ya. Soalnya orang Indonesia pinter alasan. Paling pinter wis. Makanya bid'ah di ndi gitu loh. Ya. Pembela ya akeh gitu loh. Paling pinter alasan orang Indonesianya. Paling pinter berinovasi dalam beragama. Paling pinter. Lek Jepang kan pinter berinovasi dalam apa? Teknologi kan gitu. Tapi kalau orang di negeri kita paling pinter, jago, hebat, nomor 1 berinovasi dalam beragama. Paling pinter. Agama ya apa cek iso dadi motivasi sing apik gitu loh ya. Ya. Jadi macam-macam wis. Paling pinter kalau memodifikasi agama. Masya Allah. Padahal agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu. Paling jago. Insya Allah aku duduk ya. Nah itu. Insya Allah saya bukan. Terus kemudian yang berikutnya. Ini bahayanya bid'ah. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Segala apa yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya, ini berarti membahayakan bagi pelakunya apabila dilanggar. Terus kemudian wa akhrajal Harawi an Ishaq ibni Isa qala. Al-Harawi telah meriwayatkan dari Ishaq bin Isa qala. Ini termasuk muridnya Al-Imam Malik. Qala Malikun, berkata Al-Imam Malik, man talabad dina bil kalami taznadaqa. Barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan ilmu kalam, pasti dia menjadi orang zindik, orang munafik. Pasti dia menjadi orang munafik. Dan ini sudah banyak contoh dan buktinya, faktanya. Orang kalau mempelajari ilmu kalam itu tidak akan menimbulkan dalam hatinya kemunafikan. Wa man talabal mala bil kimia aflas. Barang siapa yang mencari harta dengan cara menipu, pasti dia bangkrut. Seorang muslim gak boleh mencari harta dengan cara-cara yang haram. Harus dengan cara-cara yang halal. Tidak boleh seorang muslim di dalam mencari harta menghalalkan segala cara, tidak boleh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang maknanya nanti akan datang suatu zaman manusia sudah tidak memperdulikan di dalam mencari maisha apakah itu halal, apakah itu haram. Hadis ini sudah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Akan datang suatu zaman keadaannya seperti itu. Sudah banyak manusia yang tidak memperdulikan ini halal atau ini haram. Kata orang kita, sikat aja wes gitu ya. Sikat aja wes. Gitu. Wa man talaba gharibal hadis kadzaba.
Barang siapa yang mencari gharibul hadis, pasti dia menjadi pendusta. Mencari hadis-hadis yang asing, hadis-hadis yang tidak dikenal lalu disampaikan, maka dia akan menjadi seorang pendusta. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja al-Khatib an Ishaq ibni Isa. Al-Imam Al-Khatib meriwayatkan dari Ishaq bin Isa, qala, dia berkata, sami'tu Malik bin Anas. Ishaq bin Isa mengatakan, aku pernah mendengar Malik bin Anas ya'ibu al-jidal, telah mencela perdebatan fiddin, di dalam agama. Yang dimaksud mencela atau mencela perdebatan dalam agama di sini adalah perkara-perkara usul. Karena perkara-perkara usul tidak boleh diperdebatkan. Tidak boleh, dan ini sangat banyak perkataan-perkataan ulama salaf tentang larangan ini. Ya. Tentang larangan ini. Dan sebagian mereka tidak mau diajak debat dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Sebagian mereka, meskipun sebagiannya yang lain mau, karena mungkin melihat ada kemaslahatan yang besar untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kebenaran dan membuka kerusakan yang diyakini oleh ahlul bid'ah, kebatilan yang diyakini oleh ahlul bid'ah. Nah, sebagian yang lain tidak mau, mereka tutup telinga, seperti Tawus, Al-Imam Tawus, kemudian Muhammad ibnu Sirin. Ketika didatangi tokoh ahlul bid'ah, bolehkah aku menyampaikan satu ayat atau satu hadis kepadamu? Diketahui dia ahlul bid'ah. Ya. Saya yang pergi dari sini atau kamu yang pergi dari sini? Tegas dulu para ulama. Tidak seperti sebagian kaum muslimin pada hari ini. Bahkan duduk manis gitu dengan orang-orang yang sangat keras, diketahui sangat keras permusuhannya kepada dakwah salafiyah, kepada dakwah tauhid, kepada orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Bahkan Al-Imam Ibnu Aun mengatakan, man jalasa ahlal bid'ah, barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka dia lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Aun yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra. Sampai demikian para ulama kita. Tidak boleh kita duduk apa maneh diundang ngisi pengajian, wis gak oleh iku. Dosa iku tak miring kok mbek panitia ini temenan. Ya, tanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Tanggung jawab nanti. Diundang ngisi pengajian. Yang jelas-jelas dia sangat keras permusuhannya dengan dakwah salafiyah. Memusuhi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memperingatkan manusia dari syirik dan bid'ah. Atau mungkin mengundang khawarid gitu ya, tokoh khawarid yang suka memprovokasi manusia untuk membenci penguasa dan yang semisalnya, diundang ngisi pengajian, bahaslah tentang masalah penguasa. Wah. Nanti tanggung jawab nanti yang mengundang atau panitianya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sembarangan. Terus kemudian yang terakhir, wa yaqul lalu beliau mengatakan, kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin aradana an narudda ma ja'a bihi Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik mengatakan, tiap-tiap kali seseorang datang kepada kami mendebat orang lain, dia menginginkan kami supaya menolak apa yang Jibril datang kepada Nabi SAW dengannya. Jadi ujung-ujungnya berdebat tentang masalah usuluddin, supaya perdebatan itu nanti ujungnya menolak syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tentang masalah keimanan. Ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya ke sana. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.